Halo sahabat bidan, eh, setelah sahabat bidan sudah melewati modul 1 sampai modul 4, tentunya sahabat-sahabat bidan semua sudah mendapatkan banyak informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya bagaimana memberikan layanan di masa pandemik. Pada sesi kali ini, saya akan mengajak sahabat bidan untuk melanjutkan pembelajaran pada modul 5, di mana kita akan bicara terkait asuhan persalinan skala 1 sampai 4, asuhan masa nifas, asuhan bayi baru lahir, asuhan neonatus, dan ada yang terbaru yaitu asuhan pasca keguguran komprehensif dengan prinsip respectful midwifery care. Setelah mempelajari modul 5 ini, diharapkan sahabat-sahabat bidan mampu yang pertama melakukan asuhan persalinan skala 1 sampai 4 dan asuhan masa nifas komprehensif pada masa pandemik ini COVID-19 dengan prinsip respectful midwifery care. Kemudian yang kedua, diharapkan sahabat bidan mampu melakukan asuhan pada bayi baru lahir dan neonatus secara komprehensif pada masa pandemi COVID-19 dengan prinsip respectful midwifery care. Kemudian yang ketiga, melakukan asuhan pasca keguguran komprehensif pada masa pandemi COVID-19 dengan prinsip respectful midwifery care. Dalam pemberian asuhan kebidanan terdapat satu prinsip penting yang harus sahabat bidan selalu terapkan, yaitu respectful midwifery care. Apa yang dimaksud dengan respectful midwifery care ini tentunya sudah dibahas di modul-modul sebelumnya. Namun di sini saya akan menjelaskan kembali dan mengingatkan kembali kenapa ini penting, karena ini adalah awal atau bagian dari penerapan filosofi kebidanan. Sehingga disinilah kekhasan seorang bidan dalam memberikan layanan dengan penuh respectful. Nah, sedikit saya mengulas kembali prinsip RMC ini dalam memberikan asuhan kebidanan ialah memberikan hak atas informasi lengkap, kemudian informed consent, memberikan pilihan bagaimana memberikan layanan yang bebas diskriminatif, bebas stigma, dan tidak judgmental. Juga menerima semua perempuan dari berbagai macam latar belakang, budaya, agama, maupun status pernikahannya. Yang terpenting adalah di dalam respectful midwifery care ini, bagaimana menempatkan perempuan sebagai pusat atau sebagai subjek layanan, bukan sebagai objek. Oleh sebab itu, penerapan RMC ini sangat penting di setiap asuhan yang diberikan oleh bidan. Pada masa pandemi COVID ini, selain penerapan prinsip-prinsip respectful midwifery care, terdapat prinsip protokol kesehatan yang harus juga dilakukan dan diterapkan oleh bidan dalam setiap pelayanan yang diberikan. Seluruh pasien atau klien yang datang tetap diberikan pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan standar, tanpa membeda-bedakan khususnya pada konteks COVID-19. Namun bidan perlu menerapkan protokol COVID-19 dengan mencegah penularan atau pencegahan infeksi. Sehingga teman-teman bidan, sahabat-sahabat bidan diharapkan di sini untuk berdisiplin dalam melakukan pencegahan infeksi, bagaimana untuk memproteksi diri sendiri maupun memproteksi pasien. Bahkan tentunya pada saat bidan pulang ke rumah, memproteksi keluarga di rumah. Bidan wajib menerima semua pasien karena ini konteks utama dari penerapan respectful midwifery care di masa pandemik ini. Jangan sampai ada pasien yang ditolak atau menunggu asuhan hanya karena menunggu hasil swab atau PCR. Dalam pembahasan modul 5 ini, asuhan persalinan di sini akan kita bagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, asuhan persalinan pada perempuan dengan tidak ada gejala klinis atau menunggu hasil swab atau PCR, atau bahkan tidak dilakukan swab atau PCR apapun. Kemudian yang kedua, asuhan persalinan pada perempuan yang menunjukkan gejala klinis atau hasil PCR atau swab antigen positif. Kemudian yang ketiga, asuhan persalinan pada perempuan yang menunjukkan gejala klinis dan atau terkonfirmasi positif melalui swab antigen atau PCR, namun tidak dapat segera dirujuk. Saya akan sedikit meng-highlight asuhan persalinan pada perempuan yang menunjukkan gejala klinis dan atau terkonfirmasi positif namun tidak dapat segera dirujuk. Apa yang dimaksud dengan kategori kasus nomor 3 ini? Kasus nomor 3 ini terjadi apabila
pasien datang ke tempat praktek mandiri bidan dalam keadaan persalinan pembukaan lengkap. Sehingga dalam hal ini, pertolongan persalinan itu menjadi salah satu tata laksana awal kegawat daruratan. Bidan bisa menolong, namun pada saat setelah persalinan dan semua keadaan ibu stabil, bayi dan ibu segera harus dirujuk ke rumah sakit. Dan pada saat menerima pasien tersebut, bidan wajib sudah langsung berkolaborasi melalui telekonsultasi kepada rumah sakit rujukan dan berkolaborasi melalui telekonsultasi dengan dokter spesialis obgyn yang mengampu di rumah sakit tersebut. Sehingga konteks betul-betul yang di-highlight di sini adalah konteks pertolongan persalinan adalah tata laksana awal kegawat daruratan, kemudian dilanjutkan dengan rujukan. Kenapa harus dirujuk? Karena untuk kasus-kasus terkonfirmasi COVID atau dengan gejala COVID, persalinan atau persalinan bukanlah kewenangan dari tempat praktek mandiri bidan. Oleh sebab itu, setelah pasien bersalin, bayi dan pasien stabil, segera lakukan rujukan segera, tidak boleh menahan atau merawat pasien dan bayi tersebut di tempat praktek mandiri bidan. Selanjutnya saya akan membahas asuhan pada bayi baru lahir yang meliputi pertama asuhan pada bayi baru lahir dari ibu tanpa gejala klinis dan menunggu hasil atau tidak dilakukan tes. Yang kedua, asuhan pada bayi baru lahir dari ibu yang menunjukkan gejala klinis dan atau hasil tes positif. Untuk poin kedua ini sebetulnya lanjutan dari poin ketiga tadi yang persalinan, di mana persalinan dalam konteks kegawat daruratan ibu tidak bisa dirujuk, sehingga tentunya pada saat bayi baru lahir masih dalam perawatan di TPMB kemudian dirujuk. Nah, yang ketiga, asuhan pada bayi baru lahir dari ibu dengan HBsAg reaktif disertai dengan gejala COVID dan atau hasil tes positif. Nah, ketiga hal ini menjadi sangat penting untuk dipelajari secara seksama, khususnya di bagian 2 dan 3, di mana di bagian 2 bayi dengan gejala klinis dan bagian 3 ada penyerta lain di mana ibu dengan HBsAg reaktif. Pada poin ini yang paling penting saya highlight adalah asuhan pada bayi baru lahir selama masa pandemik yang berubah seperti langsung memandikan bayi, di mana sebelum pandemik bayi tidak dimandikan segera, menunggu 6 jam minimal atau kemudian harinya baru dimandikan. Tetapi di masa pandemik ini bayi perlu segera dimandikan agar membebaskan bayi dari droplet yang mengandung COVID-19. Namun pada saat memandikan ini tetap menjaga untuk pencegahan hipotermi, sehingga bayi tidak dimandikan dengan air mengalir atau dimasukkan ke dalam sambil masuk ke dalam bak mandi. Tetapi bayi dimandikan dengan cara tetap diselimutin, kemudian dimandikan secara bertahap, disampokan di bagian kepala, kemudian dibersihkan bagian wajahnya, baru ke bagian tubuhnya dengan tetap menjaga kehangatan, kemudian dijauhkan dari AC. Selain itu juga pada perubahan lainnya adalah bagaimana pertolongan tali pusat segera dijepit-jepit potong, tidak menunggu terlalu lama, khususnya pada kasus ibu yang terkonfirmasi positif COVID, karena kita tidak bisa berlama-lama agar mencegah penularan terhadap dari ibu ke bayi. Kemudian pada saat IMD pada ibu yang tanpa gejala, IMD masih boleh dilakukan, namun kita perlu membersihkan tubuh ibu dulu dengan sabun dan air hangat, kemudian mengeringkan, baru kita bisa melakukan IMD. Untuk kasus-kasus yang ibu dengan terkonfirmasi COVID atau dengan gejala COVID, IMD ditunda, tidak dilakukan terlebih dahulu karena untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, untuk kasus spesifik dengan ibu dengan HBsAg reaktif, bayi jika bugar tetap diberikan vaksin HBsAg dan hepatitis B. Tapi jika bayinya tidak bugar, maka itu akan dilanjutkan di tempat rujukan.
Selanjutnya kita akan membahas terkait asuhan pada masa nifas dan neonatus pada masa pandemi COVID-19. Pada masa nifas dan neonatus kunjungan tetap sesuai dengan standar 4 kali, namun ada beberapa kunjungan yang sebetulnya bisa dilakukan dengan telekonsultasi, bisa melalui video call atau via telepon, atau WhatsApp call dan lain sebagainya. Nah, pada masa yang penting adalah pertemuan pertama di nifas hari ke-6 atau seminggu pertama. Pada seminggu pertama, pemeriksaan nifas dan neonatus tetap harus dilakukan di fasilitas kesehatan. Dalam hal ini konteksnya tempat praktek mandiri bidan, di mana pada masa tersebut perlu dilakukan pemeriksaan, deteksi dan juga penapisan bahwa tidak ada infeksi-infeksi atau komplikasi pasca persalinan. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya baru dapat dilakukan melalui telekonsultasi, kecuali ada kebutuhan khusus atau kegawat daruratan. Dan yang paling penting di dalam masa nifas ini adalah edukasi kepada ibu dan kepada pasangan juga keluarga, bagaimana bisa menjadi support system bagi ibu dan bayi. Bagaimana suami juga menjaga protokol agar pada saat bekerja tetap disiplin sehingga tidak membawa virus COVID ke dalam rumah, dan juga bagaimana melindungi keluarga inti sehingga kalau ada keluarga-keluarga yang ingin berkunjung tetap dijaga protokolnya atau mungkin tidak menerima kunjungan terlebih dahulu sampai keadaan betul-betul aman, karena posisi ibu dengan bayi tentunya sangat vulnerable dan harus tetap dijaga terjauh dari COVID-19. Berbagi peran antara suami dengan istri menjadi sangat penting untuk sebagai salah satu support system dan mencegah stres atau depresi pasca persalinan. Nah, materi inti selanjutnya yang akan sahabat bidan pelajari pada modul 5 ini yang terbaru dan sangat penting untuk dipahami untuk sahabat-sahabat bidan, yaitu asuhan pasca keguguran komprehensif pada masa pandemi COVID-19. Yang perlu diketahui, definisi asuhan pasca keguguran adalah serangkaian intervensi penting yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa seseorang perempuan setelah mengalami keguguran, baik keguguran diinduksi atau keguguran yang terjadi karena secara alamiah atau spontan. Perlu ditekankan di sini bahwa asuhan pasca keguguran komprehensif bukanlah asuhan aborsi aman atau asuhan induksi aborsi, tapi asuhan yang dilakukan setelah aborsi terjadi, yaitu asuhan pasca keguguran. Nah, di dalam pokok bahasan asuhan pasca keguguran ini, teman-teman bidan, sahabat-sahabat bidan semua akan melihat 5 elemen utama dalam asuhan pasca keguguran untuk dipelajari betul-betul, karena ada 4 elemen penting yang sebetulnya adalah peran inti dari bidan. Ada 1 elemen yang memang evakuasi sisa hasil konsepsi sampai saat ini masih untuk kewenangan dokter spesialis obstetrik ginekologi. Namun peran bidan di sini sebagai mitra dokter dan juga mitra para perempuan itu menjadi sangat penting terkait untuk memahami metode evakuasi hasil konsepsi yang aman bagi perempuan. Metode yang aman yang direkomendasikan oleh WHO, POGI, dan juga FIGO atau Federasi Internasional Obstetri dan Ginekologi hanya ada 2, yaitu medikamentosa dan yang satu adalah surgical. Nah, untuk yang medikamentosa ini adalah dengan menggunakan misoprostol saja dengan dosis tertentu dengan tata cara mengkonsumsi yang benar. Kemudian yang kedua adalah aspirasi surgical dengan metode aspirasi vakum manual atau dilatasi dan evakuasi. Nah, berbedanya apa aspirasi vakum manual dengan dilatasi evakuasi? Aspirasi vakum manual dilakukan pada trimester pertama. Dilatasi dan evakuasi ini mengubah konsep dilatasi dan kure tajam. Dilatasi dan evakuasi dalam konteks ini dilakukan pada trimester kedua untuk kehamilan-kehamilan trimester kedua atau lebih, di mana dibutuhkan proses dilatasi terlebih dahulu dengan obat-obatan atau misoprostol.
kemudian evakuasi sisa jaringannya sampai betul-betul bagian-bagian terbesarnya keluar, sehingga dan akan diakhiri dengan aspirasi vakum manual. Jadi diakhirinya tidak dengan kuret tajam lagi, tetapi aspirasi vakum manual. Metode kuret tajam sudah usang dan tidak lagi direkomendasikan oleh WHO, Vigo, dan bahkan yang terakhir adalah POGI untuk segala macam bentuk evakuasi hasil konsepsi karena risiko komplikasi prosedural yang mungkin muncul serta menimbulkan rasa nyeri yang lebih besar. Di beberapa penelitian menunjukkan bahwa kuret tajam itu menyebabkan Asherman syndrome, di mana Asherman syndrome inilah yang kemudian menyebabkan perempuan sulit untuk hamil kembali. Sehingga mitos-mitos terkait keguguran menyebabkan infertil itu di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya bukan karena kegugurannya perempuan tidak dapat hamil kembali, tetapi justru karena metode yang digunakan dalam melakukan evakuasi sisa konsepsi. Sehingga bidan ini sangat penting sekali untuk mempelajari bagian ini agar bidan dapat melakukan konseling dan edukasi kepada perempuan terkait metode yang aman untuk perempuan. Selain itu, untuk metode kuret tajam dan medikamentosa dengan misoprostol only, perbedaan keberhasilannya dengan misoprostol, keberhasilan dapat mencapai 95% berhasil bersih, sedangkan evakuasi sisa konsepsi dengan aspirasi vakum manual 98% dapat betul-betul bersih. Sehingga di sini tidak ada perbedaan signifikan. Kedua metode ini selain aman juga efektif untuk perempuan. Selain itu, perempuan juga bisa dapat langsung menggunakan kontrasepsi jika dia ingin menunda kehamilannya atau membatasi, atau bisa jadi jika keguguran ini berdasar karena kehamilannya tidak diinginkan, maka mungkin perempuan tidak ingin menambah anak kembali, sehingga bisa ditawarkan berbagai macam kontrasepsi segera. Untuk aspirasi vakum manual dapat menggunakan semua jenis kontrasepsi, baik pil, suntik, implan, AKBK, dan juga sterilisasi atau kontap. Itu dapat diberikan segera setelah selesai evakuasi sisa konsepsi, tidak perlu menunggu besok atau lusa. Untuk metode AKDR dengan penggunaan misoprostol saja harus menunggu sampai betul-betul bersih, sehingga khusus untuk kontrasepsi AKDR harus menunggu 1-2 minggu sampai betul-betul dinyatakan aman. Bagaimana sahabat bidan? Banyak sekali ilmu-ilmu yang baru, yang terupdate, yang diperkuat dengan evidence base pada modul ini, bukan? Dan tentunya di modul 1-4 yang lalu juga sama. Nah, untuk mendapatkan materi yang selanjutnya, teman-teman dan sahabat-sahabat bidan perlu membaca PowerPoint maupun modul yang sudah disediakan untuk memastikan teman-teman bidan dapat memahami protokol-protokol terbaru dan juga evidence base terbaru. Baik, selamat belajar, sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Semangat!